Berbicara soal kendaraan listrik, saatnya kita mulai meriset dan membuatnya Mas Bro. Karena menurut saya teknologi ini akan membantu kita di masa depan. Mengingat tidak akan selamanya tergantung sama yang namanya bahan bakar minyak Mas Bro. Nah, kebetulan saya sekarang berada di kampus Bina Teknologi Subang. Di sini anak-anak SMK Bina Teknologi Subang telah berhasil menciptakan motor listrik yang mempunyai konsep cafe racer. Nah, untuk sobat otomotif penasaran seperti apa motor listrik yang berhasil diciptakan di SMK Bina Teknologi Subang ini? Jangan kemana-mana, tonton terus videonya, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ini dia Mas Bro, motor listrik yang berhasil diciptakan di SMK Bina Teknologi Subang ini Mas Bro. Desainnya dia memiliki aura motor cafe racer dari depan sampai belakang, ini benar-benar kental sekali aura motor cafe racer Mas Bro. Keren. Nah, untuk cover bodinya, kita akan bahas satu persatu dari cover body, di mana cover body motor listrik ini dibuat sedemikian keren, mirip sebuah motor balap cafe racer. Dari tampilan depan sampai belakang ini benar-benar mantap sekali Mas Bro. Nah, untuk material dan ininya dibuat secara detail. Nah, untungnya SMK Bina Teknologi ini membuat cover body dengan bahan serat fiber. Kualitasnya, lekukan-lekukan ini sangat sempurna Mas Bro. Sangat mempunyai nilai cafe racernya, kental sekali Mas Bro auranya. Nah, untuk di bagian tangkinya, namanya juga motor listrik ya, ini dibuat sedemikian rupa, bentuknya seperti tangki namun isinya tidak ada apa-apanya karena ini motor listrik. Nah, beralih ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini terdapat tempat duduk single, namanya juga motor cafe racer. Jadi hanya mampu menampung pengemudi satu Mas Bro, yaitu ridernya sendiri. Nah, lanjut ke bagian samping. Nah, di sini paling unik Mas Bro, di mana desainnya mirip seperti lebah. Unik dan modern sekali. Bener-bener mantep nih di sininya. Ini kualitasnya ini dari serat fiber semua Mas Bro. Dipadukan dengan warna biru, mantep. Nah, ngomongin soal remnya. Nah, untuk remnya, motor ini di custom sendiri di sini dan dibuat sendiri di sini oleh anak-anak SMK Bina Teknologi Subang. Untuk remnya berjenis double carder, di mana ada dua pipa penyangga yang menopang dari peralatan elektronik motor ini Mas Bro. Keren. Nah, untuk suspensinya nih, untuk menopang ini semua, tidak lupa nih, motor listrik ini dibekali dengan suspensi teleskopik milik Yamaha Bison. Ini komplit dari segitiga atas, bawah, sampai shocknya ini milik Yamaha Bison. Diameternya besar Mas Bro, kokoh, pas sekali nih. Nah, untuk di area kaki-kakinya, motor ini menggunakan pelek dengan diameter lingkar 17 in Mas Bro, dan menggunakan ban berukuran 170 per 80. Untuk pengeremannya dia sudah menggunakan cakram hidrolik dengan kaliper 2 piston. Nah, untuk tromolnya dia menggunakan tromol dari RX King Mas Bro. Untuk jenis peleknya dia menggunakan jenis pelek spoken rim alias jari-jari. Nah, lanjut ke area belakang. Di area belakang, motor listrik ini dibekali dengan suspensi yang sangat unik sekali. Jujur saja, saya pertama kali melihatnya, saya kira ini milik suspensi CBR. Ternyata bukan Mas Bro, ini milik Kawasaki KLX. Desainnya sangat kokoh sekali, di mana bentuknya mantap. Namun di sini mengalami perubahan. Ya, ini kan tadinya kan buat KLX, jadi kan kalau KLX itu pakai sistem lingas. Sekarang dirubah di sini Mas Bro, jadi lebih tinggi dudukan monosoknya. Untuk suspensinya dia menggunakan suspensi monosok milik Yamaha Pixen. Keren, bisa diatur Mas Bro sini. Nah, lanjut ke rodanya. Nah, untuk di rodanya, motor ini menggunakan roda belakang berdiameter 17 in, namun bannya memakai berukuran besar, yaitu 140 per 80. Untuk pengeremannya dia menggunakan double disc dengan kaliper 1 piston. Nah, ini keren. Ini pokoknya desainnya dari lasanya ini cukup rapi dan cukup memuaskan. Ngomongin soal komponennya, namanya juga ini motor listrik ya, pasti digerakkan dengan motor. Nah, untuk tipe motornya dia menggunakan tipe motor BLDC Mas Bro. Dan sistemnya sudah menggunakan sistem hub, berarti si motor ini nempel di tromol Mas Bro. Sebenarnya ada dua tipe untuk tipe motor yang digunakan di sepeda motor listrik, yaitu ada sistem hub dan ada sistem mid di sini di bagian tengahnya Mas Bro. Jadi ada sistem penaruhan motor di belakang dan ada yang di tengah seperti motor pada umumnya. Nah, namun yang diterapkan di SMK Bintek ini dia menaruh motor di hub yang menyatu dengan tromol Mas Bro. Nah, seperti ini nih. Nah, untuk kapasitas motornya dia mempunyai kapasitas 2000 watt. Keren. Bentuknya juga pas sekali ya.
Nah, untuk baterainya, motor ini menggunakan baterai berjenis lithium, Mas Bro, 60 volt 20 ampere, Mas Bro. Nah, untuk jumlah baterainya dia memakai jumlah baterai 1. Nah, untuk mengatur ini semua, motor ini sudah dilengkapi dengan controller. Nih di sini posisinya di atas. Jadi untuk mengatur kecepatan naik turunnya ini sudah diatur dengan controller. Untuk mengatur speedometer, menghidupkan speedometer ini sudah diatur di controllernya, ada posisi di bawah sini, Mas Bro, tuh. Di bawah sini. Keren. Untuk jarak tempuh yang dihasilkan oleh motor listrik ini yaitu 35 km per satu kali charger. Jadi selama satu kali charger itu bisa menempuh jarak 35 km, Mas Bro. Dan akan menghabiskan waktu 4 jam setiap kali pengisian baterainya. Nah, untuk kecepatannya, motor ini memiliki kecepatan maksimum di 60 km per jam. Nah, beralih ke pengemudinya, di mana motor listrik ini sudah mengaplikasikan sistem pengemudi underyoke, di mana posisi setang berada di bawah segitiga, Mas Bro. Untuk reading position, layaknya motor-motor balap cafe race, ini readingnya agak nunduk sedikit, Mas Bro. Karena posisi setang berada di bawah segitiga, ini sangat memberikan nilai plus kepada si rider saat reading positionnya. Nah, untuk horde sebelah kanan saya ini terdapat tombol on off lampu, terus ada reading mode, eco, normal, sport. Jadi ada 3 mode reading, Mas Bro. Jadi ada 3 mode reading. Jadi pertama eco, normal, sport. Lalu sini ada tombol starter, dan di sebelah kiri holdernya ini ada indikator lampu utama, lampu dekat, horn. Nah, untuk pengereman di sebelah kanan ini untuk rem depan dan sebelah kiri untuk rem belakang, Mas Bro. Ini sudah menggunakan disc brake semua. Keren. Nah, untuk menghidupkan speedometernya, kunci kontaknya, Mas Bro, di sini. Coba lihat sini, Mas Bro. Ini, kita hidupin di sini, Bro. Sini. Tuh, di sini. Kunci kontaknya. Ya, kotak, tak. Langsung jalan. Nah, mantap kan? Nah, ini tampilan speedometer yang dimiliki oleh motor listrik ini sangat keren sekali, dimana tampilannya ini mantap. Di sini ada posisi baterai, di sini ada kilometer per H, di sini ada jarak tempuh, berarti di sini ada kecepatan, terus ada jarak tempuh, Mas Bro. Tuh, kelihatan nggak? Nah, coba kita hidupin. Nah, suara dari motor listrik ini seperti ini. Nah, nih, coba deketin, deketin. Nah, suaranya cukup ya. Nah, mantep kan? Suaranya silent banget. Ciri khas motor listrik emang keren. Jadi suaranya tidak menimbulkan suara berisik, Mas Bro. Nah, tidak lupa, Mas Bro, di sini sudah dilengkapi dengan lampu utama dengan daymaker, Mas Bro. Tampilannya ini keren dengan latar belakang biru, mantap sekali. Untuk penerangannya ini lampu utama dan lampu senja. Sobat otomotif semuanya, tadi sudah mengulas tuntas dari motor listrik yang diciptakan SMK Bina Teknologi Subang. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang nih dengan tim pengembang dari motor listrik ini, yaitu Pak Tri Anugrah. Halo Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wih, mantap. Nah, ngomongin masalah sepeda motor listrik nih, siapa aja sih yang berperan di tim pengembangan ini? Nah, tim pengembangan kini kita ada beberapa ya, ada murid sama guru juga di sini. Mungkin muridnya bisa dipanggil? Boleh. Langsung muridnya. Ini mungkin salah satu murid kita ya. Iya, tolong perkenalkan dulu nih anak muridnya nih. Ini bagian teknik apa nih? Iya. Ayo, dari mana dulu? Silakan perkenalkan dulu. Nama Afridansa, kelas TP, Pak. Teknik pengelasan. Lanjut. Nama saya Salman Maulana Afridansa dari Teknik Pengelasan juga. Nama saya Rio Masa Putra, sama dari Teknik Pengelasan. Gimana sih proses pembuatan motor listrik ini? Dari proses pertama, dari rangka, dari cover body ini gimana? Tolong ceritakan dan kasih tahu kepada sobat otomotif yang nonton untuk proses pembuatan rangka gimana nih? Untuk proses pembuatan rangka, pertama kita melakukan pemotongan dan pembengkokan juga. Terus untuk bagian lainnya, sama standar buat sendiri. Apa nih yang paling susah di bagian ini apa nih? Body, buat body. Body ya. Nah, ini untuk bodinya ini dikerjakan di sini apa gimana? Di sini. Prosesnya gimana nih untuk pencetakan bodi ini? Ini menggunakan apa nih materialnya? Menggunakan serat fiber dan resin. Resin ya? Ya. Prosesnya berapa nih? Berapa lama nih untuk pembuatan cover seperti kayak gini? Kira-kira 2 minggu lebih lah. 2 minggu lebih. Apa sih yang susahnya di bagian ini? Di bagian mananya? Apa pembentukan pas tangki? Apa di belah mananya? Pembentukannya sih, Pak. Pembentukannya ya? Dan suka hujan juga sih, cuaca juga ya untuk pengeringannya ya? Ya.
Oke. Nah, ini saya akan menanyakan nih, untuk di bagian kaki-kakinya ini ada perubahan nggak? Ini kan mengingat ini kan memiliki suspensi arm milik KLX ya? Ya Pak, benar nggak? Iya. Nah, ini ada perubahan nggak nih untuk di kaki-kaki ininya? Ada sih Pak. Ada. Ya. Custom yang ini, bagian ini sama menghaluskan ini supaya tidak terkena ban saat berjalan. Jadi dari jarak ininya ya, ini kan mengingat ini kan bannya mempunyai ukuran yang besar ya, yaitu 140/80, betul. Oke, ini kan mengingat motor listrik merupakan hal yang krusial ya kalau kena air atau gimana. Ini pernah diuji coba nggak? Pernah sih Pak. Pernah. Ya. Jadi udah siap itu kalau misalkan menghadapi hujan. Siap. Wih, berarti udah mantep ya, udah siap ya. Wih, keren. Nah, kebetulan nih saya langsung berbicara langsung sama pimpinan ketua pengembangan dari sepeda motor listrik ini, yaitu Pak Tri Anugrah, Mas Bro. Pak Tri, ngomongin soal kendaraan listrik ya, ini sangat penting ya untuk kedepannya karena motor ini sangat minim polusi. Iya, betul. Dan kita juga tidak selamanya kan bergantung ke minyak. Betul. Nah, Sangat menurut betul. Pak Tri ini pandangan ke depan tentang sepeda motor listrik ini gimana Pak? Wah, kalau pandangan saya pribadi ya, itu sangat bagus ya untuk kedepannya. Karena kan posisinya sepeda motor listrik ini lebih efisien Betul. daripada motor konvensional lainnya. Iya. Dari segi perawatannya juga, ini nggak ada yang namanya ganti-ganti oli. Betul. Untuk perawatan per bulan itu nggak ada yang namanya itu. Terus untuk efisien biayanya juga, kalau misalnya motor listrik itu tuh kalau yang kita pribadi itu hanya sebatas membutuhkan uang 2.000 untuk jarak 35 km. Oh iya, betul. Nah, kalau misalnya motor konvensional lain itu kan bisa nyampe 10.000 ataupun yang lainnya gitu. Dari situ sih mungkin. Nah, di bagian ini ada nggak sih yang paling sulit menurut Bapak? Kalau menurut saya pribadi yang paling sulit itu ya sama kayak tadi, kayak anak-anak murid, yang paling sulit ya pembuatan body itu ya. Pembuatan body, karena mungkin kita baru ya membuat bodinya, itu yang paling sulit. Satu, sulitnya karena kenapa? Cuaca. Kedua, kegagalan karena tidak tahu posisinya atau apa. Benar-benar kita awam lah gitu. Iya. Seperti Jadi itu. ini dimulai dari nol banget ya? Dimulai dari nol banget. Dengan tekad dan keyakinan. Nah, satu lagi nih, arti dari 702. Nah, Apa nih? Tolong dong ceritakan. Ini saya juga menanyakan ini apa sih 702 loh? Artinya, ini ada makna tersendiri kah? Apa ada benar-benar nomor keramat kah? kalau makna dari 702 itu sendiri, itu mungkin yang lain juga udah tahu ya, untuk siswa-siswa Bintek. 702 itu artinya dari masuknya jam 7, pulangnya jam 2. Oh, gitu. jadi masuknya jam 7, keluar jam 2, Mas Bro. Jadi Iya, betul, 702, mantap, Iya. mantap, keren. Nah, pesan-pesan Bapak nih kepada anak didik, khususnya yang bergerak di bidang otomotif, apa Pak? Pesan saya untuk anak didik semuanya, teruslah berkreatif gitu. Jadi anak muda yang berkreatif dan berjaya gitu. Untuk Subang yang adil dan makmur. Oke, Karena mantap. saya pengen suatu saat nanti proyek Subang Smartpolitan itu milik anak muda Subang. Gitu. Keren. Jadi motor ini jangan sampai di sini Mas Bro. Jadi harus berkembang, harus berkembang terus. Jangan Ya. tidur di sini, harus maju. Betul. Oke Pak, terima kasih banyak Ya. atas waktunya. Siap. Nah, hari ini gua akan coba nih motor listrik yang dibuat oleh SMK Bina Teknologi Subang. Seperti apa nih sensasinya? Gua sangat senang sekali karena gua diberi kesempatan untuk mencobanya. Kita kontak dulu di sini, Mas Bro. Wis, kontak udah nyala. Kita akan siap reading position. Reading posisinya nyaman sih, namanya juga motor KPRS ya. Suara mesinnya, bukan suara mesin nih, suara dari motornya ini sangat lembut sekali ya untuk Wih. Ini gaya reading posisi saya ini sangat res sekali ya, namanya juga konsep KPRS. Terus suara dari motor ini sangat lembut sekali, ciri khas sebuah motor listrik. Jadi ada gitu, suaranya ini ciri khas, bener-bener keren, mantap sekali Mas Bro. Wajib kita harus dukung karya dari adik-adik kita ini, dari anak-anak SMK Bina Teknologi Subang ini Mas Bro. Keren. Kita akan keliling-keliling sedikit menggunakan motor listrik ini. Tuh, suara dari hentakan motor ini sangat responsif. Ini saya menggunakan mode Eco
Di sini ada 3 mode ya, ada Eco, normal, dan Sport. Ini berada di mode Eco Mas Bro. Kita akan coba di mode normal nanti. Wih, di Eco juga ini tenaganya lumayan. Keren. Nah, di sini nanti kita akan coba mode normal. Nah, ini masih di mode cepetan dikit. Nah, sini akan coba mode normal. Ini mode normal. Di mode normal sangat mantap sekali Mas Bro. Mode normal. Terus kita coba di mode Sport. Cuman nanti kedepannya diperbaiki di sebagian sini agar reading posisi saya sangat nyaman sekali. Ini posisi udah mode paling tinggi Mas Bro, mode Sport. Mantap. Tenaga yang dihasilkan oleh motor kapasitas 2000 watt sangat memuaskan. Wow. Keren, kita kembalikan ke mode normal. Ke mode Eco. Karena di sini jalannya terlalu padat. Tuh. Keren. Soal suspensi mumpuni, cukup empuk karena suspensi depan menggunakan suspensi dari Bison yang mempunyai diameter yang cukup besar, dan di belakang dia menggunakan monoshock dari Vixen. Respon dari getaran sangat sempurna Mas Bro, tidak ada guncangan yang sangat berarti. Namun di sini sedikit penyesuaian saja di bagian cover body agar tidak terlalu berisik. Untuk pengereman bagus, cukup memuaskan untuk pengereman depan, belakang oke. Soal suspensi tidak ada masalah, tidak ada problem Mas Bro. Keren. Tuh. Wow, fantastis banget, keren. Tenaga yang dihasilkan dari motor ini sangat memuaskan di mode Eco, normal, speed, sangat memuaskan. Tapi saya belum puas banget karena treknya terlalu pendek Mas Bro. Treknya terlalu pendek, tapi jujur tenaganya lumayan keren, lumayan berada atau dahsyat, keren. Sukses selalu SMK Bina Teknologi Subang yang telah berhasil menciptakan motor listrik ini.